Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Diperindak Kota Palu, Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, dan Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang kita banggakan. Hari ini Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan. Hari ini dilaporkan ada 6 kasus baru dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 33 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.811 pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang telah selesai dipantau untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 222 kasus orang tanpa gejala. Selanjutnya, untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari kasusnya 1 kasus, sementara dirawat di Rumah Sakit Undata, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 238 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini juga dilaporkan 2 kasus pasien dalam pengawasan telah dinyatakan sembuh, hingga yang masih dirawat untuk kasus pasien dalam pengawasan sejumlah 2 kasus. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19, sekali lagi untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini telah dinyatakan 1 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu dinyatakan telah sembuh. Alhamdulillah. Yang dirawat di Rumah Sakit Undata. Dari hasil swab 2 kali berturut-turut negatif, hingga yang bersangkutan telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Jadi untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu sekarang tinggal 1 kasus, sementara masih dirawat di Rumah Sakit Madani. Selanjutnya, informasi screening di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, di pos pemeriksaan Tawaili, hasil screening dilaporkan ada sejumlah 21 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pateloan Perbatasan Wani, hasil screening dilaporkan ada sejumlah 14 pelaku perjalanan, dan di pos pemeriksaan Watu Sampu, hasil screening dilaporkan ada 308 pelaku perjalanan. Untuk pos penyeberangan feri di Taipa, hasil screening ada 9 pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan, hari ini tidak ada laporan
kasus ODP atau OTG yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang ada di asrama haji. Demikian informasi data pemantauan untuk hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Selanjutnya ada informasi tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini satu lagi kasus positif terkonfirmasi dinyatakan sembuh, dan alhamdulillah tinggal satu kasus yang positif, 2 kasus PDP, 1 kasus ODP dan OTG 0. Ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang berpotensi untuk positif biasanya dari kasus-kasus OTG, kasus-kasus ODP, dan kasus PDP. Sehingga dari data tersebut kita alhamdulillah bersyukurillah bahwa apa yang kita lakukan selama ini telah menunjukkan hasil yang alhamdulillah menggembirakan kita semua. Namun demikian, tetap kita patut waspada dalam menghadapi new normal ini. Ada satu program pemerintah, yaitu bagaimana produktivitas masyarakat bisa berjalan normal, tetapi tetap melaksanakan pola-pola penanganan COVID. Inilah yang perlu menjadi perhatian kepada masyarakat, bahwa masyarakat dipersilakan, contohnya di pasar-pasar modern dan pasar tradisional, itu nanti akan menjadi penilaian semua, akan silahkan berjualan, tetapi tetap melaksanakan protokol COVID. Contohnya untuk penjual, saya kira sudah dipahami, memakai masker, kalau perlu untuk penjual daging dan penjual yang barang-barang yang bisa mengeluarkan pakai sarung tangan. Demikian juga untuk pembeli. Itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri. New normal ini adalah suatu kebiasaan berubah menjadi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan selama ini dirubah menjadi kebiasaan baru, sehingga masyarakat aman, produktivitas, tetapi tetap menerapkan pola-pola protap COVID. Itu yang akan dilaksanakan insya Allah oleh Pemda Kota Palu. Kenapa? Di sekeliling kita, di kabupaten lain, kita tahu terjadi mobilisasi penduduk masyarakat antara satu warga dengan warga yang lain, terjadi perpindahan penduduk yang begitu tinggi, sehingga kemungkinan terjadi penularan dari pelaku perjalanan. Makanya pelaku perjalanan sangat diperketat, dan masyarakat perlu tahu bahwa untuk memasuki Kota Palu, saya sampaikan harus memiliki keterangan sehat dan rapid test. Kenapa bisa demikian? Karena kita sama-sama tentu menginginkan daerah kita semua aman. Tentu di tempat lain juga menginginkan hal yang sama. Tentu kalau warga Palu menuju Poso, Poso juga akan memperlakukan warga Palu seperti itu, karena menginginkan Poso juga dalam keadaan aman. Sehingga rapid test itu merupakan suatu keharusan yang dimiliki baru bisa memasuki Kota Palu. Demikian pula yang mau naik pesawat, seandainya naik pesawat itu tidak ada aturan swab atau
rapid untuk daerah-daerah tertentu, maka kemungkinan Bapak Gubernur dan Wali Kota tidak akan mengizinkan pesawat untuk saat ini. Tetapi dengan adanya hasil swab negatif atau rapid test yang non reaktif, sehingga insya Allah pesawat bisa mendarat di Kota Palu. Demikianlah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bahwa silahkan berjalan semua perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya, tetapi harus mengikuti protokol COVID. Inilah yang mau, sehingga nanti bukan lagi protokol COVID, tapi sudah menjadi suatu tradisi bagi kita, bahwa setiap penjual harus memakai masker, pembeli pun harus memakai masker, cuci tangan merupakan suatu tradisi, akhirnya menjadi suatu tradisi baru bagi masyarakat, sehingga nanti produktivitas masyarakat tetap berjalan dan protokol COVID juga tetap jalan. Itulah yang diinginkan oleh pemerintah pusat, yang diadopsi oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan interpretasi masing-masing daerah. Tentu cara masing-masing daerah berbeda, ada yang sedikit longgar, ada juga yang sedikit ketat. Untuk itu pahami kami, Kota Palu, itulah yang kami tangkap, sehingga itu yang diperlakukan, khususnya yang diperlakukan oleh Pemda Kota Palu. Demikian yang saya sampaikan, semoga ini menjadi perhatian kita bersama, terutama yang mendengar, yang mau masuk Kota Palu tentu bisa memahami kami. Demikian pula sebaliknya, warga Palu yang mau keluar juga harus mengikuti pola yang sama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa dalam kondisi baik. Ingin saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Anutapura yang saat ini sisa melayani pasien sisa 2 yang PDP, sebenarnya sisa 1, cuma tiba-tiba tadi masuk lagi 1, sehingga malam ini kita umumkan bahwa sisa 2. Kemudian pasien yang dititip oleh Dinas Kesehatan Kota Palu dari daerah Poso itu sudah dinyatakan sembuh, dan tadi siang kami lepas kembali ke Napu. Kedua pasien tersebut alhamdulillah sudah sembuh, sehingga kami berharap dengan kesembuhan pasien terakhir di Anutapura itu menjadi penyemangat untuk tim medis ada waktu istirahat, dan berharap sisa pasien yang terkonfirmasi positif, yaitu Rumah Sakit Madani, insya Allah juga bisa berakhir negatif atau sembuh, insya Allah. Karena Undata juga tadi sudah 0, sehingga dalam kurun waktu sekian minggu ini peningkatan terkonfirmasi positif itu hampir datar, sehingga mudah-mudahan harapan kita bersama warga Kota Palu tidak ada lagi tambahan, insya Allah. Kita tidak bisa takabur, kita tidak perlu mendahului, tetapi kita berusaha terus. Dalam 2 minggu ini insya Allah yang ditetapkan oleh Bapak Wali Kota, agar senantiasa jangan sekali-sekali lengah, tetapi justru kita berusaha meningkatkan, termasuk teman-teman awam media. Ini betul-betul harus meningkatkan inovasi, bagaimana memberi informasi kepada masyarakat, memberi edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat jangan sampai terlena. Termasuk tim Satgas tidak boleh terlena dengan adanya hasil yang kita capai. Kita tidak boleh terlalu cepat puas. Ini ujian lagi buat kita, karena penerbangan sudah dibuka. Mudah-mudahan dengan dibukanya penerbangan, tetapi penerbangan dibuka ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau tidak salah saya baca itu harus menggunakan swab.
sehingga masyarakat jangan sampai lengah tidak mengambil kesempatan aturan-aturan itu sehingga nanti tiba di bandara ditolak. Nah, kemudian di posko-posko itu semua posko teman-teman itu tetap bekerja keras, tetap saling mendukung. Ada isu-isu seperti ada pungutan di posko, saya baca di media itu sangat-sangat janggal karena begitu banyak orang tidaklah mudah orang mengambil kesempatan untuk memungut kepada masyarakat. Yang benar adalah memberitahu kepada penumpang yang dalam perjalanan itu bahwa di Kota Palu ada tempat bisa rapid test dengan biaya sekian, bukan meminta. Jadi kalau tidak salah saya ingat. Sehingga marilah kita masyarakat dengan cerdas, jika ada informasi-informasi tentang COVID, ada Satgas COVID di Kota Palu itu bisa. Ada rumah sakit, ada puskesmas, ada dinas. Itu kalau ada informasi tolong ditanyakan langsung kepada yang punya kepentingan, yang punya mengetahui hal ihwal tentang COVID. Jangan mempercayai dengan mudah berita-berita hoax sehingga masyarakat tidak resah. Ya, sekali lagi dalam konteks adanya perubahan yang atau kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, bukan berarti kita tidak lagi mengikuti protokol kesehatan. Itu sebagaimana dikatakan, masker tetap digunakan, jaga jarak, dan cuci tangan. Sehingga ini sudah dibiasakan dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sampaikan barang pokok yang masuk ke Kota Palu. Untuk beras saat ini kemarin masuk sekitar 40 ton. Untuk gula untuk kemarin sudah ada konfirmasi, artinya belum ada yang masuk. Sementara untuk ketersediaan barang yang ada di distributor, untuk beras di pasar Manonda dan Masumba tersedia sekitar 700 sampai dengan 800 ton. Ya. Kemudian untuk gula di 2 distributor yang ada di Kota Palu tersedia 113,8 ton. Sementara untuk ikan dan sayuran yang masuk Kota Palu rata-rata 10 ton. Terkait dengan harga bawang putih saat ini tersedia di Manonda sekitar 5 ton dengan harga 28 sampai 40 ribu per kilo. Bawang merah tersedia sekitar 11 ton dengan harga 45 sampai 60 per kilo. Kemudian telur ayam harga agak naik 40 sampai 60. Gas LPG yang tersedia di distributor untuk 3 kilo 1.680, 5 kilo 450, 12 kilo 200 tabung. Untuk minyak goreng di pasar Manonda dan Masumba tersedia sekitar 6.180 dus. Untuk harga gula saat ini rata-rata antara 12.500 sampai dengan 15.000. Saat ini kami sementara lakukan penilaian terhadap pasar-pasar yang harga gulanya agak naik. Kalau memungkinkan nanti akan kita lakukan operasi pasar sehingga harga gula bisa normal kembali ke 12.500. Tambahan, dengan menurunnya kasus penyebaran COVID, kami tidak akan terus memperingatkan kepada para pedagang pasar, khususnya pasar harian, Masumba, Manonda, Tawan Duka, agar selalu menggunakan masker. Untuk pedagangnya agar selalu
menggunakan masker. Demikian pula pada para pengunjungnya. Dan kepada petugas pasar, setiap hari kami mohon untuk selalu mengingatkan kepada pedagang dan konsumen agar menggunakan masker. Sekali itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Untuk seluruh masyarakat Kota Palu, sekali lagi jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong bersama-sama kita cegah dan lawan COVID-19.